Herwin Gunawan untuk mulai mempresentasikan mengenai gelombang suara, kekerasan suara, dan pendengaran. Silakan Pak Herwin. Terima kasih juga kepada semua yang memberikan waktu pada pagi ini. Baik Pak Herwin Gunawan. Terima kasih Pak Adam. Saya sudah diundang menjadi pembicara di Ihya Talk Show pagi ini. Selamat pagi juga teman-teman penggemar audio ya. Kali ini saya nggak bicara bukan related ke audio ke hobi audiophile yang kita, tapi lebih ke berpikir lebih lebih mendalam apa itu suara gitu. Apa itu suara dan suara apa yang sehari-hari kita dengar dan bagaimana pengaruh suara itu terhadap mental kita, psikologi kita, dan juga kesehatannya kita. Belakangan ini atau tahun ini ya saya kebetulan menjadi volunteer di International Wellbeing Institute sebagai Sound Concept Advisory dan juga Health Equity Advisory, yang dimana kita berpikiran untuk merumuskan konsep-konsep suara-suara yang sehat sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan di health equity adalah bahwa kesehatan ini kan hak umat manusia, itu tidak dimiliki oleh semua orang saat ini. Banyak perbedaan-perbedaan, diskriminasi. Kadang-kadang awareness terhadap kesehatan sendiri pun mungkin belum sama. Jadi kita bercoba memvolunteerkan waktu kita dan tenaga kita untuk membuat orang-orang menjadi lebih sehat, lebih sadar akan kesehatan, dan bisa berbagi kesehatan sehingga kita bisa sama-sama sehat. Ya terutama kita nih ya umur-umur kayak saya udah umur 50-an gitu. Someday saya juga akan tua, tapi gimana kita tua tapi tetap sehat sehingga kita bisa menikmati masa tua kita dengan bahagia, dengan repotin anak kita dan cucu kita atau keluarga kita yang lain. Oke. Saya bisa share screen. Silakan Pak Herwin. Oke. Ini presentasi saya. Sebelum kita mulai presentasinya, ini saya ada video singkat mengenai apa itu suara atau suara yang kita dengar sehari-hari. Today, many places sound like this. But believe it or not, back then they sounded like this. We created all sorts of things which make us more effective and speed up the progress of humanity. Cars, trains, planes, ships, phones, tools, machines, alarms, bells, the list goes on. Oke. Oh sorry. Ya mungkin itu dulu ya. Jadi seperti yang kita lihat tadi, kita sehari-hari sekarang banyak banget suara yang menjadi sampah buat tubuh kita atau menjadi sampah di mental kita dan sebagainya.
Saya lanjutin dengan apa? Dengan apa? Slide berikutnya ya. Today, many places sound like this. Nah ini. Jadi apa itu suara? Suara itu terjadi karena ada ada getaran ya, ada getaran. Nah ini salah satu visualisasi dari gelombang suara yang kita sebut dengan gelombang suara longitudinal. Jadi gelombang suara ada longitudinal, ada transversal. Untuk gampangnya ya saya ambil yang longitudinal. Kalau yang transversal yang kayak gini. Kalau ini dia jalan terus. Jadi kan suara ada arahnya ya. Di sini ada, jadi kalau prosesnya di sini suaranya increase, kalau di sini suaranya. Nah ini adalah motion of air molecule. Jadi suara terjadi karena ada gerakan dari molekul-molekul udara, sehingga dan itu ditransfer melalui udara sehingga kita bisa mendengar. Nah di sini ada definisinya, yaitu tekanan suara di sini P. Yang kedua adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah dari titik sini, dia minus, positif, mau lagi. Jadi satu panjang gelombang adalah segini. Panjang gelombang di udara di apa satuannya adalah meter. Kemudian yang ketiga adalah satuan waktu, periode. Jadi ini. Jadi kalau gelombang suara satu periode adalah ini. Biasanya kita mengukurnya apa ya, T-nya detik ya. T-nya detik. Yang terakhir adalah frekuensi. Jadi itu, jadi di sini ada tekanan, di sini disebut amplituda, di sini satu gelombang dengan satuannya meter, sedangkan kalau dalam satuan waktu di sini adalah periodenya second, jadi satu detik berapa kali gelombang itu terjadi. Nah, yang terakhir adalah frekuensi. Satuan besaran frekuensi itu yang sekarang kita kenal namanya Hertz. Itu mengacu ke International System Unit atau SI. Hertz itu dinyatakan dalam X gelombang, bukan satu gelombang ya, X gelombang penuh dalam satu detik. Jadi bisa 200 kali gelombang dalam satu detik, artinya itu adalah 200 Hertz. Nah, Hertz ini diambil dari nama Heinrich Rudolf Hertz, itu seorang fisikawan Jerman yang hidup dari tahun 1857 sampai dengan 1894. Kenapa dipakai nama Hertz? Karena beliau ini bisa membuktikan bahwa ada gelombang magnetik. Jadi waktu itu dia bisa menciptakan sebuah instrumen yang merekayasa. Jadi instrumen itu bisa rekayasa, menerima dan ngirim pulsa radio. Sebenarnya teori ini sebelumnya dikemukakan oleh atau diperkenalkan oleh Maxwell ya. Cuma si Maxwell ini cuma terbatas dalam theoretical di otaknya aja, terus mungkin rumus-rumus matematik dan sebagainya. Tapi dia nggak bisa bikin alat yang membuktikan bahwa teori itu benar gitu. Jadi si Hertz ini yang membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik itu ada. Selanjutnya radio ini kan belakangan sempat kayak kalau nggak salah Tesla juga sempat melakukan uji coba untuk teori ini.
tapi juga nggak bisa bikin apa-apa sampai akhirnya kita tahu ada namanya radio dan sekarang ada namanya sorry, tempat saya ada fogging nih, berisik. Lanjut. Ini adalah gelombang suara. Saya sengaja ambil gitar supaya gampang dibayangkan atau divisualisasikan. Di sini misalnya senar yang paling atas nih itu adalah nada E2, frekuensinya adalah 82 Hz. Jadi kalau kita E2 ini atau string 6 ini kalau kita ting gitu ya, teng bukan teng, itu nggak dipencet apa-apa dia akan bergerak naik turun seperti ini. Nah kalau kita petik di tengah-tengah antara next scale ini atau scale length-nya ini, kita pencet di tengah pakai jari, terus kita petik ting, nah senarnya akan bergerak seperti ini. Frekuensinya akan naik 2 kalinya dari 82 menjadi 164 Hz. Nah ini adalah interval oktav namanya. Selanjutnya kalau kita pencet lagi di seperempatnya, cuma sayang di sini udah nggak ada fretboardnya, jadi sebenarnya E-nya di sini, E4-nya ada di sini, cuma gitar biasanya nggak sampai E4 ya. Paling di sini sampai D atau C di sini. Kalau kita pencet di sini, senar yang pendek ini akan bergerak seperti ini. Mondar-mandir, mondar-mandir. Ini adalah apa sih? Imajinasi atau visualisasi gimana suara itu terbentuk. Suara itu terbentuk. Kalau untuk di gitar ini yang mempengaruhi nada adalah massa dari senarnya sendiri, kemudian panjang dari senarnya ini dari ujung ke ujung ya. Kemudian massa, kemudian regangan ya, apa sih? Tensile strength atau regangan kali. Regangannya dan sebagainya. Sehingga menjadi nada 82, 164 dan 328. Demikian itunya teorinya. Ini kan ada di benda padat ya. Sedangkan kalau balik yang ke awal ya. Balik yang ke awal, di awal itu sebelum ada namanya Hertz, kita mengenal namanya frekuensi itu sebagai frekuensi velocity. Rumusnya ini, jadi satu putaran W sama dengan 2V kali F. Atau frekuensi adalah satu putaran gitu, 2V ya. Satu putaran ya sama dengan 2V ya. Ini kan putarannya, 2V adalah keliling lingkaran. Nah, sedangkan kalau di udara, hubungan frekuensi, kecepatan suara dan panjang gelombang di udara adalah frekuensi sama dengan kecepatan udara dibagi dengan 2 lambda. Ini adalah rumus frekuensi yang ada di udara. Yang biasanya sehari-hari kita dengar adalah rumus ini. Nah sekarang apakah kita mendengar suara seperti yang didengar oleh binatang? Ya ternyata enggak. Ini ikan paus. Ikan paus bisa dengar sekitar malah low frekuensi atau ultrasonik ikan paus. Kemudian gajah juga mulai dari ultrasonik sampai sekitar 10.000 kali ya. 10.000 Hz. Ini anjing atau anjing hutan kali ya, atau serigala atau anjing-anjingan kali ya, mulai dari
Jadi nggak serendah kita nih anjing. Dari sini, tapi bisa ultrasonik anjing. Makanya anjing suka ngelong-lolong, dia mendengar sesuatu yang kita nggak dengar. Ini karena kita nggak dengar apa-apa, tapi anjing ngolong-ngolong. Buaya dari ultrasonik sampai dengan ya mirip-mirip kita yang 18 kHz. Kemudian kodok rentang frekuensinya kecil. Terus burung juga kecil nih. Suara kicauannya tuh kecil. Kemudian tikus malah high frekuensi sama sonik. Dari ini sampai dengan ultrasonik, dan seperti yang kita tahu nih, kelelawar dia kan mengandalkan ultrasoniknya, kan katanya kelelawar buta ya, jadi dia mengandalkan pendengaran ultra supersoniknya untuk menentukan jarak antara dia dan sehingga dia nggak nabrak pohon. Lagian kelelawar kan keluarnya malam, jadi matanya bisa lihat juga susah juga sih. Tetap aja nabrak kalau nggak ada apa-apa di luar. Gitu kan. Jadi bertahan hidup dengan pendengarannya. Jadi semua binatang termasuk kita, atau pendengaran kita adalah sebenarnya diberikan oleh Tuhan untuk salah satunya adalah basic needs kita adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah berkomunikasi. Jadi contohnya burung nih, mereka berkomunikasi dengan frekuensi yang dia ya di antara ini ya tweet ya suaranya di sini aja. Ada yang tweetnya frekuensinya lebih high, ada yang tweetnya lebih rendah. Tapi itu dengan cara mereka untuk berkomunikasi, misalnya saya baca-baca mereka untuk cari jodoh ya tweet-tweetnya di frekuensi mana gitu. Dan selanjutnya kodok dan sebagainya. Mereka juga untuk mendetek apabila ada bahaya, suara bisa mendeteksi datangnya bahaya, misalnya bakal hujan atau bakal ada topan badai atau banjir atau apa, binatang-binatang yang sangat mempercayakan hidupnya atau survivalnya dengan suara-suara. Nah, pertanyaannya gini, ada pertanyaan sih, apakah binatang itu bisa merasakan musik seperti kita merasakan musik? Ada yang bisa jawab nggak? Ini langsung ini aja ya, sharing aja. Ada yang bisa jawab nggak? Atau benar nggak sih ular kobra itu ditiupin suling terus dia nari-nari, dia bisa menikmati musik itu? Ada yang mau jawab? Adam, ada yang mau jawab? Amin, Pak Iwan, Pak Wendo. Kan kalau ada yang mau jawab, santai. Saya aja, bukan kuliah. Saya coba jawab deh. Saya nggak tahu secara ilmiahnya ya. Tapi kalau lihat beberapa film yang real, maksudnya ya, bukan film buatan. Terus sama beberapa temen yang punya anjing gitu kan, beberapa tuh anjingnya kayak menikmati gitu. Bahkan ada yang bisa gerak ikut irama musik ya. Jadi kalau berdasarkan pengamatan atau tebakan, saya bilang iya gitu ya. Cuma secara ilmiah saya nggak tahu benar. Yang lain? Yang lain tebak-tebakan. Tebak aja, saya juga belum tahu jawabannya. Cuma ada pertanyaan seperti itu. Emang kita kadang-kadang ya punya hipotesa kan yang harus dibuktikan. Kalau ular sih nggak ada telinga ya. Tapi kok dia bisa ngikut juga
Apa tadi pertanyaannya? Ya, apakah binatang itu bisa mempersepsikan musik seperti kita manusia mempersepsikan musik, misalnya mendengar musik sedih jadi ikut sedih, atau mendengarkan musik ringan dan bahwa kita joget, ya dia ikut joget gitu. Contohnya ular ya, ular apa di India itu kan ada yang niup suling terus ularnya bisa nari-nari. Oh, kalau ular kan tuli. Nah, jadi dia bergerak kan karena ngelihat tangannya si pawangnya, niup suling itu. Tapi kalau bahwa dia bisa merasakan frekuensi respon bisa. Kalau kita mau datangin ular, tinggal pasang generator frekuensi rendah aja, datang deh ular. Kan gitu. Ya. Jadi binatang prinsip bisa mengapresiasi musik seperti kita. Lihat aja anjing, kucing atau apa. Dia kalau misalnya kita dengerin musik kan lebih tenang daripada nggak kita dengerin musik. Pengalaman saya ya, gitu. Nah, terus datangin ular gampang kok, pasang generator aja sekitar 10 Hz, 12 Hz gitu ya. Tuh ular udah datang, karena dia merasakan getarannya. Gitu. Jadi makanya kalau main ular jangan terlalu bahkan. Ya, ya. Oke. Ya betul Pak Aswendo. Usir tikus juga pakai frekuensi bisa. Oke, kita lanjut ya. Ini intermezzo aja biar nggak boring. Nah ini suara yang tadi, gelombang suara masuk ke kuping kita. Jadi gelombang suara kan tadi kalau kita lihat F sama dengan C per 2 lambda ya. Nah masuk ke kuping kita kan lambdanya macam-macam tuh. Kalau yang frekuensi high pasti lambdanya pendek, berapa senti, kadang-kadang berapa mili. Sedangkan yang low frekuensi misalnya 20 Hz bisa 7 meter. Nah, 7 meter gimana tuh? 7 meter masuk ke kuping kita yang secara atau relatif jauh lebih kecil daripada gelombang suara yang ada. Ya, ini gelombang suara. Ini daun telinganya yang nampung suara, kemudian diarahkan ke lubang. Sini ada gendang telinga, kemudian ada hammernya, dan selanjutnya baru masuk ke otak kita, diolah menjadi persepsi dan sebagainya. Ini. Selanjutnya dari situ gendang telinga kita merasakan tekanan suara. Jadi kalau rumus fisika tekanan kan sama dengan Pascal. Pascal itu adalah F dalam Newton dibagi A. A itu luas area. Biasanya dalam meter square, meter persegi. Jadi tekanan suara adalah sebenarnya Pascal. Nah, kenapa kita kalau kita ngobrol di dunia audio berapa desibel? Nah, padahal harusnya kan Pascal. Itu berapa Pascal kencangnya. Harusnya yang benar ya secara fisika. Tapi kenapa jadi desibel? Nah, ini timbul intinya orang melakukan penelitian. Saya bisa mendengar dari berapa sampai berapa sih. Dikumpulin tuh ribuan orang, ditesin pakai audiometri. Oh, ternyata rata-rata orang mulai bisa mendengar di 0,00002 Pascal. Habis itu dites sampai paling kenceng. Paling kencengnya ternyata sampai mulai terasa sakit, adanya di 200 Pascal. Ini otomatis nilainya adalah nilai pembulatan ya, jadi mungkin pas saat dites nilainya macam-macam, cuma demi kemudahan untuk kimia dan sebagainya digampang-gampangin jadi 0,0002 Pascal dan 200 Pascal. Nah, sedangkan yang kita kenal sehari-hari sekarang, kalau mulai mendengar, yaitu di 0 dB. Sedangkan pas kita merasa mulai sakit atau ada resiko telinga kita tuli atau
hearing loss ya, kehilangan pendengaran itu di 140. Ini ada ini yang seharusnya secara fisika ini yang kita kenal sehari-hari sekarang ini. Jadi perselisihannya adalah 140 dB, kalau di sini perbedaannya 10 juta dB ya. Jadi agak susah juga sih. Berapa kekerasan kencangnya speaker lu berapa nih? Oh, speaker gua kencangnya 0,00 sekian Pascal. Susah kali ngomongnya. Jadi ini ilmuwan mencari cara supaya mendapatkan cara supaya bisa ngomong lebih gampang. Jadi memang ilmuwan tuh tahu apa yang mereka pikirkan, yang mereka teliti itu diceritakan begitu aja ke orang banyak, pasti bikin pusing, kepala pusing. Jadi mereka juga biasanya mencari cara gampang untuk mengkomunikasikan apa yang terjadi di alam gitu ya. Ya dalam bentuk angka, dalam bentuk definisi dan sebagainya. Yang mana belum tentu 100% tepat. Jadi awalnya nih ya sejarah desibel. Jadi dulu ada perusahaan yang namanya Bell Telecommunication, Bell Telepon Laboratory namanya. Dia membuat metode untuk mengukur signal loss pada jaringan telegraf dan telepon dengan satuan miles of standard cable MSC. Jadi definisinya adalah 1 MSC sama dengan nilai penurunan daya sepanjang 1 mile atau 1,6 km di frekuensi 5.000 radian. Jadi zaman dulu juga belum ada hertz-an ya. Jadi orang dulu ngomongnya radian per detik. Nah, yang tadi rumusnya itu W sama dengan 2V per F itu. Jadi zaman dulu ngomong frekuensi juga ngomongnya radian. Kemudian untuk kabel standar teleponnya adalah 9 Gauge saat itu diasumsikan dengan memiliki tahanan 88 ohm atau setara dengan dan 0,054 mikrofarad per mile. Jadi sekitar 1,6 km. Nah, tahun 1924 Bell Telephone Laboratory menerima tawaran dari International Advisory Committee untuk mengubah satuan MSC menjadi TU atau Transmission Unit. Kemudian satu TU didefinisikan adalah sebagai peningkatan TU sejalan dengan, nah TU ini atau peningkatan TU ini ternyata meningkat sesuai dengan deret logaritma akar 2 10 ya, logaritma 10 basis 10. Jadi satu TU itu kurang lebih sama dengan 1 MSC saat itu. Jadi MSC diganti namanya menjadi TU. Tahun 1928 Bell System atau Bell Telepon Laboratory itu mengubah nama TU menjadi desibel. Nah, desibel itu menunjukkan bahwa nilai peningkatan mengikuti deret logaritma basis 10 dan nama Bell ini dipakai untuk menghormati tokoh telekomunikasi Alexander Graham Bell. Jadi makanya kenapa penulisan dB itu D-nya kecil, B-nya gede. Karena desinya itu bukan nama orang, sedangkan D-nya adalah nama orang. Jadi ini desibel yang saya tulis ini ya harusnya tulisnya desibel D-nya kecil, B-nya yang gede. Makanya kenapa kita nulis dB itu D kecil, D gede. Ya ini sejarah desibel. Nah, kalau kita lihat urutannya di sini, jadi 0,04 kali 2 Pascal sama dengan 0 desibel, terus 0,03 kali 20 desibel, 0-nya 2 kali 40 desibel, 0-nya 1 60 desibel,
0,280, 2 Pascal itu 100 desibel, 20 Pascal 120 desibel. Di sini energi rasionya jadi dari 1 nggak ada pangkat sampai dengan 10 pangkat 12, atau sound pressure rasionya dari 1 sampai 10 pangkat 6, sedangkan sound intensity dalam besarannya watt per meter persegi adalah 1 sampai dengan 10 minus 12. Jadi ini permainan angka-angka aja atau permainan matematik. Nah, tekanan suara ya misalnya ini 120 dB sama dengan ya di sini 120 adalah 20 log P dengan acuannya per ref adalah yang ini 0,0002 PA. Jadi ya ini 10 dB adalah ininya 50 per ref. Jadi sebenarnya ya sama aja, langsung aja juga nggak apa-apa. Terus habis itu kita menentukan tekanan suara RMS. Zaman dulu kalau beli amplifier, sekian watt RMS, sekian watt RMS. Itu terus ada lagi zaman saya ingat banget waktu itu zaman tahun 80-an kayak perang kompo deh. Nulis wattnya bisa kayak dulu Sony bikin di stikernya atau di labelnya 10.000 watt PMPO. Padahal itu PMPO adalah maksimum watt maksimum outputnya ya, cuma sekian milisecond. Sedangkan kalau RMS adalah dalam rata-rata dalam rentang waktu tertentu. Jadi 60 watt RMS bisa jadi 10.000 PMPO mirip-mirip gitu. Jadi cuma dulu kan biasalah perang dagang ya, jadi atribut-atribut itu membuat kita jadi lebih tertarik untuk belanja. Nah ini RMS, terus dari sini kita bisa menghitung intensitas suara RMS dibagi dengan massa jenis udara, kemudian CO adalah kecepatan gelombang udara, sedangkan untuk sumber titik PRMS, PCMCO, RO dibanding R. Nah ini seperti ini. Jadi ini sumber suaranya, SPL-nya berapa dB, kemudian dengan berjalannya waktu, jalan gini, otomatis areanya membesar. Dengan area membesar, otomatis energinya akan berkurang kan. Energi sekian dibagi area segini, sedangkan energi untuk jarak tertentu dibagi lagi jadi 4 bagian, tinggal 1/4, kalau ini tinggal 1/9.